ada yang tidak datang dari turut tergugat dua tidak datang, yaitu dari provinsi gubernur, dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Padahal di dalam surat kuasa itu ada berapa? 9. Dan melanjutkan gugatan citizen lawsuit perkara nomor 196, yaitu kita tadi mengajukan tambahan bukti 3 alat bukti tertulis. Jadi total bukti tertulis kita ada 20 alat bukti tertulis. Bukti surat. Untuk bukti surat tertulis itu kita totalnya ada 20 alat bukti. Nah, dan bukti itu memperkuat gugatan kita dalam petitumnya. Untuk lebih jelasnya, biar juru bicara yang menerangkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini saudara-saudara, dalam gugatan citizen lawsuit tadi hari ini ini tanggal 5 Januari 2022, ini merupakan agenda sidang pembuktian. Nah, kebetulan dari pihak kami, dari pihak penggugat, tim 5 Kaukus Advokat Muda Indonesia dan singkat kami, menambah ada 3 bukti surat untuk memperkuat apa yang kita dalilkan dalam posita yang kemudian muncul dalam petitum sebagai gugatan kami. Dan yang pasti dengan 20 bukti surat itu tidak ada kesempatan lagi bagi baik tergugat maupun turut tergugat 1 dan turut tergugat 2, karena mereka mengetahui betul apa yang kami ajukan dari tim 5 kami ini merupakan kelengkapan bersangkut paut dengan perkara yang kami gugat dalam citizen lawsuit. Makanya wajar mulai sidang pembuktian pertama hari Rabu lalu dan hari ini tak ada satupun bukti-bukti yang dibantah atau disanggah. Nah, kebetulan tadi majelis hakim juga memerintahkan kepada tergugat maupun turut tergugat untuk minggu depan tanggal 12 Januari 2002 mereka supaya mengajukan bukti-bukti atas bantahan-bantahan posita kami. Seperti kita ketahui bahwasanya pada beberapa waktu lalu mereka mengajukan eksepsi baik absolut maupun relatif, namun terpatahkan oleh argumentasi tim 5 kami sehingga eksepsi mereka ditolak. Nah, dengan ditolaknya itu maka sidang dilanjutkan hingga sampai saat ini. Dan kami berkeyakinan penuh dalam pembuktian surat ini mereka nggak punya peluang untuk mengajukan surat bantahan terhadap bukti-bukti yang kami ajukan. Karena dari tim 5 kami sebanyak 20 ini merupakan bukti-bukti yang sangat-sangat valid sesuai fakta-fakta di lapangan. Terjadinya penyerahan sepertiga kawasan Gunung Ijen dari Bupati Banyuwangi yaitu Ebong Kristiandani kepada Bondowoso. Nah, kalau nanti misalnya mereka itu hanya punya kesempatan untuk menyerahkan bukti-bukti tandingan, ya menyerahkan aslinya, Kalaupun itu misalnya menyerahkan aslinya, itu yang jelas bumerang bagi mereka sendiri. Mengapa? Pertama, yang kami ajukan mulai dari surat berita acara kesepakatan tentang batas wilayah antara Kabupaten Banyuwangi dengan Bondowoso, yang subsegmen Kawaijen, yang intinya di situ adalah menyerahkan sepertiga kawasan Gunung Ijen ke Kabupaten Bondowoso. Kemudian muncul pencabutan
Nah itu pasti mereka akan harus mengajukan itu, berarti justru bukti-bukti kalau memang betul tidak diajukan akan mendukung bukti-bukti yang sudah kami ajukan sebagai alasan adanya gugatan citizen lawsuit. Nah itu jadi pada intinya kita dalam minggu depan ini kita ingin melihat sejauh mana bukti-bukti yang akan kami ajukan. Oleh karenanya kami berharap kepada masyarakat Banyuwangi, kami tidak bisa bergerak sendiri, walaupun jelas kami bergerak melalui jalur hukum, yaitu ini kepastian. Mereka hanya punya peluang juga hanya mengajukan yaitu bukti kemungkinannya sebagaimana yang telah dilaunching oleh Badan Koordinator Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakor Surtana tahun 99 yang dimunculkan tahun 2000. Setelah tahun 2000, Bakor Surtana itu berubah menjadi BIG atau Badan Informasi Geospasial, yang kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 yang secara khusus mengatur peraturan tentang itu. Nah, sementara apa yang dikeluarkan oleh Bakor Surtana itu bukan dokumen resmi sebagai bahan bukti, bukan referensi resmi. Artinya itu hanya gambaran, karena di situ menggambarkan sebuah garis-garis imajiner gitu. Ya, karena dari pihak kami peta-peta mulai zaman Belanda itu sudah jelas bahwa pengaturan tentang administrasi kewilayahan yang masuk ke Banyuwangi. Jadi itu untuk sementara itu, mudah-mudahan doa kepada masyarakat Banyuwangi bahwa kami berjuang ini demi mengembalikan keutuhan kawasan Gunung Ijen ke pangkuan Banyuwangi. Bagaimanapun kebijakan yang telah dibuat oleh Bupati Epok dengan menyerahkan sepertiga kawasan Gunung Ijen ke Bondowoso ini merupakan kebijakan yang sangat ceroboh, yang sangat fatal merugikan bagi daerah dan masyarakat Banyuwangi, karena Ijen merupakan ikonnya masyarakat Banyuwangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan sedikit terkait dalam persidangan tadi, bahwa ada yang tidak datang dari turut tergugat dua tidak datang, yaitu dari provinsi gubernur, dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Padahal di dalam surat kuasa itu ada berapa? 9 kuasa. Masa satu penasihat hukumnya tidak ada yang datang sama sekali. Maka majelis akan memanggil untuk sidang berikut yang akan datang ini secara khusus. Sekian, terima kasih.